Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh alumni alumni Pesantren Darussalam Ciamis yang menyimak acara ini. Terima kasih kepada pengurus yang memberikan jadwal kepada saya untuk sedikit mengisi dan bertukar pikiran ya, di bulan suci Ramadan tahun ini. Perkenalkan dulu, nama saya Nurul Iman, angkatan keempat MAPK, mungkin lulusan tahun 1993. Dalam perjalanan, alhamdulillah sekarang saya tinggal di Kuningan, Jawa Barat, dan mengabdi di dunia pendidikan. Berbicara tentang Ramadan, tentang akhir Ramadan saat ini, mungkin saya akan sedikit menggarisbawahi tentang rasa syukur, bersyukur kepada Allah. Ya, jadi pertama-tama kita panjatkan puji syukur bahwa kita bisa dipertemukan dengan Ramadan. Sekarang kita sedikit lagi menjelang dipertemukan dengan Idul Fitri di tahun 2022 ini. Bagi yang usianya udah 50 mungkin sudah mengalami 50 kali bulan Ramadan. Dikurangi masa sebelum balik, ya sejumlah itulah kita sudah menjalaninya. Tentunya wajar ketika kita di tahun ini sama-sama bersyukur atau syukur yang lebih syukur dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ini banyak dibahas oleh para ahli agama di masjid-masjid ya selama bulan Ramadan. Kemudian menjadi kajian banyak para sarjana muslim. Teman-teman sekalian, ada satu yang mungkin akan saya garis bawahi di akhir ayat ini. Mengapa Allah dorong kita menjalankan Ramadan, di akhir kita menyempurnakan Ramadan, kemudian untuk apa? Wala'allakum tashkurun. Agar supaya kamu sekalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya, itu. Apa syukur itu? Mungkin di ayat-ayat lain Allah banyak meminta kita untuk terus bersyukur kepadanya atas semua nikmat. Ya. Ibnu Taimiyah misalnya dalam Majmu' Al-Fatawa mengatakan wa anna syukra yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Ini ungkapan Ibnu Taimiyah ini sangat cocok di akhir Ramadan ini untuk kita renungkan bahwa syukur yang dimaksud atau syukur yang diminta oleh Allah dalam surat ini, yang pertama syukur bil qalbi. Kita bersyukur dengan hati kita bersyukur terhadap diri kita mensyukuri orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu bersyukur dengan hati. Ya. Mengaca kepada diri bahwa sekian tahun perjalanan kita, sekian tahun kita menjalani Ramadan, maka saatnya hari ini kita mantapkan dengan syukur bil qalbi. Yang kedua, wasyukru bil lisan, ya. Asyukru bil lisan. Syukur dengan ucapan. Apa syukur dengan ucapan? Syukur dengan ucapan misalnya di akhir Ramadan ini kita diperintahkan untuk menyempurnakan dengan memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir itu bagian dari asyukru bil lisan. Mensyukuri karunia Allah, kita disampaikan ke Ramadan, kita disampaikan ke Idul Fitri tahun ini dengan memperbanyak kalimat takbir.
Kalau sehari-hari apa bentuk syukur? Az-zikru huwa asyukru. Zikir yang banyak itu juga bagian daripada syukur kita, ya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, alumni Rasulullah yang sedang menyimak, syukur yang ketiga, asyukru bil jawarih. Syukur dengan seluruh anggota badan. Anggota badan kita memiliki fungsi masing-masing, sehingga seluruhnya bisa digunakan untuk mensyukuri semua yang Allah karuniakan. Lalu dari ketiga hal ini yang kemudian kita gabungkan menjadi syukur yang sempurna. Apa dampaknya? Ya, di surat Ibrahim ayat 7 dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu sekalian bersyukur, ya, la azidannakum, pasti akan kita tambah nikmat yang sudah diberikan. Jadi dari kaitannya kita perintah puasa, menjalani puasa Ramadan, menjalani semua perintahnya di bulan Ramadan, menyempurnakan dengan kalimat-kalimat takbir di akhir Ramadan, kemudian memperbanyak ibadah, itu bagian dari syukur. Sehingga setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, kita termasuk orang-orang yang ditambah nikmatnya. La azidannakum, ya, pasti akan aku tambah, gitu. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang menyimak, teman-teman, ya. Ada lagi misalnya menurut Khalad bin Al-Husain, misalnya dalam Idaratus Sobirin dikatakan syukur itu apa? Asyukru tarkul ma'asi. Wah, ini beda lagi nih. Bahwa ketika kita menolak semua kemaksiatan, itu sudah masuk ke dalam kategori bersyukur. Kita sedang bersyukur. Syukur akan terus menambah nikmat, ya, terus melakukan, jadi hakikatnya melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Kalau tadi dalam pengertian Ibnu Taimiyah dikatakan bersyukur itu dengan 3 hal. Kemudian menurut Khalad bin Husain itu syukur yang menolak maksiat. Itulah yang sedang kita lakukan, ya. Dan juga dalam yang lain, misalnya ada dalam kitab Hilyatul Aulia dikatakan syukur itu apa? Ya, menggunakan semua nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semua yang Allah karuniakan ke kita, kemudian kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang sudah dikatakan syukur. Sedangkan kebalikannya itu sudah kategori dia menyimpang atau bermaksiat, yang akhirnya musibah yang akan dia menimpanya. Teman-teman sekalian, hadirin sekalian, mungkin bahasan saya tidak terlalu dalam buat teman-teman, tetapi setidaknya mengingatkan kita semua bahwa dari semua proses kehidupan kita ada satu hal yang harus kita mantapkan, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Intinya saya garis bawahi bahwa dari surat Al-Baqarah 185 kita tujuan akhir adalah la'allakum tashkurun. Bersyukur menurut Ibnu Taimiyah yaitu dengan 3 hal. Bil qalbi, bil lisani, bil jawari. Itu, ya. Jadi sebagai bentuk rasa syukur, ya, peningkatan ketakwaan, peningkatan ketaatan kita kepada Allah. Sebaliknya dari itu, pengingkaran terhadap ketakwaan, musibahlah yang akan menimpanya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Azab Allah sangat pedih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat menunaikan ibadah puasa di akhir Ramadan ini, dan semoga semuanya kembali pada suasana Idul Fitri dengan penuh kesucian, kembali menjadi makhluk Allah yang
suci yang tidak menanggung dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.